Salam kenal dari kami, berikut ini kita bagikan dua gadis Amerika Serikat dan Indonesia di Jepang. Kisah perjalanan pun, dihadapi dengan penuh lika-liku, dan keduanya rela dalam meraih keimanan menuju syahadat. Seperti apakah kisahnya? Ikuti video berikut ini untuk mengetahui fakta sebenarnya. Yang pertama ini perjuangan Islam bule bernama Jamie Brown, tinggalkan Hollywood demi Islam. Dan sekarang saya begitu dekat dengan Al-Quran. Jamie Brown punya karir cemerlang. Namun rela ia ditinggalkan setelah tersentuh hati dengan Al-Quran. Apa yang didapat Jamie Brown tak ada kurang-kurangnya. Di usianya yang masih muda, kesuksesan sudah dia raih. Dia punya karir cemerlang sebagai manajer produksi untuk acara televisi, film, hingga video klip. Semua itu telah dia tinggalkan demi meraih kenikmatan iman Islam. Jamie punya kisah sendiri yang mengantarkan dia memeluk Islam. Semua berawal dari keinginan mengenalkan agama lamanya kepada seorang rekan kerjanya. Jamie sempat menawarkan mengajak temannya ke tempat ibadah agamanya itu. Tetapi, tawaran itu ditolak karena rekannya tidak tertarik. Jamie sempat tidak terima dan meminta alasan mengapa rekannya tak mau diajak ke tempat ibadahnya. Bahkan dia sempat memberikan tantangan kepada temannya untuk memberinya Al-Quran. "Berikan kitabmu, berikan aku Al-Quran, apapun yang kamu baca," kata Jamie pada rekannya. Sempat desak teman keluar dari Islam, berubah setelah baca Al-Quran. Dia bahkan bakal menggunakan semua isi Al-Quran untuk melawan pandangan rekannya. Rencana buruknya itu gagal dan tidak berjalan sesuai rencananya, dan segera setelah itu ia pergi ke masjid dengan celana jeans ketat, V-neck t-shirt, flip-flops. Reaksi yang muncul membuatnya heran. Rekannya langsung menghalangi pandangannya dan meminta Jamie memakai scarf jika ingin keliling masjid. Jamie mengaku setelah membaca Al-Quran, dia terpesona dengan kebenaran di dalamnya. Padahal, niat awalnya dia hanya ingin menggunakan Al-Quran sebagai bahan riset. "Segera saya merasa saya tahu apa yang perlu dilakukan dan ini sangat lucu karena saya selalu berpikir Muslim adalah orang-orang aneh," kata dia. Dulu, dia mengaku tidak paham dengan kebiasaan orang Islam yang mau melakukan hal-hal aneh seperti sholat, puasa, sedekah. Tetapi setelah membaca Al-Quran, semua pertanyaannya selama ini akhirnya terjawab. "Setelah beberapa saat saya seperti tidak terpisahkan dengan Al-Quran," kata dia. Dia mengaku sempat mengalami kebingungan hingga akhirnya memutuskan sudah saatnya berhenti dan membuat keputusan yang tepat. Jamie kemudian memutuskan membeli tiket pesawat dan pergi ke Maroko. Semua yang sudah dia raih ditinggalkan, baik pekerjaan, keluarga, dan teman. Bahkan dia sempat tak punya pandangan apa yang harus dilakukan. "Saya tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi tapi saya tahu bahwa saya perlu berhijrah," kata dia. Sempat merenung hingga mantap ucap syahadat. Ketika kelak menjadi Muslim, Jamie mengaku siap menghadapi apapun yang terjadi, termasuk kehilangan teman-teman dan kemewahan yang dia dapat selama ini. "Akhirnya, pergi ke Maroko dan mengambil syahadat saya di Casablanca, karena saya sudah selesai semua dengan Al-Quran," kata dia. Bahkan sebelum mengucap syahadat, Jamie merasa perlu waktu untuk merenung. Karena dia tidak ingin keputusannya hanya karena pertimbangan sesaat. "Kemudian saya mengucap syahadat. Waktu itu tanggal 31 Desember tahun 2010. Itu sudah lebih dari 1 dekade dan sekarang saya seorang Muslim. Alhamdulillah," kata Jamie. Jamie berbagi kisahnya pada salah kanal YouTube. Setelah memeluk Islam, dia ubah namanya menjadi Jamie Jabari. Yang kedua, terdapat seorang gadis belia yang telah mantap masuk Islam. Perjuangan mualaf bernama Ashalina, ia bersyahadat hingga ke Jepang dan saksikan temannya salat di kulkas. Setiap orang memiliki kepercayaan masing-masing. Namun, terkadang ada orang yang masih kurang yakin dengan apa yang mereka percayai. Hal inilah yang dirasakan oleh seorang wanita bernama Ashalina. Ashalina adalah wanita yang memutuskan untuk menjadi seorang mualaf. Ia yang awalnya adalah Kristen Protestan merasa ada sesuatu yang janggal dengan agama yang ia percayainya dulu. Bersekolah di sekolah campuran, sehingga membuat wanita yang akrab disapa Asa ini ikut terlibat saat tengah mempelajari agama Islam. Saat duduk di bangku SMP, wanita yang kedua orang tuanya beragama Konghucu ini, bahkan sudah tertarik untuk mempelajari agama Islam. Sayangnya, memasuki masa SMA, Asa harus masuk ke sekolah Katolik. Saat itu, Asa kembali merasa jauh dengan pelajaran agama. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMA, ia harus pindah ke Jakarta di sekolah Katolik. Jadi agak enggak terlalu ngejalanin agama, katanya dilihat dari salah satu kanal YouTube. Mendengar saran dari temannya,
Asa bingung karena di Jepang harus berguru kepada siapa. Meski memiliki teman yang beragama Islam, namun Asa masih memiliki banyak pertanyaan yang belum terjawab. Meski tertarik dengan Islam, ternyata Asa juga sempat merasa galau sebelum mengucap kalimat syahadat. Dia bahkan sampai menemui pendeta. Setelah di sana, Asa untuk mengenal Islam pun harus terhenti, saat ia memutuskan untuk pindah ke Jepang demi melanjutkan pendidikannya. Sampai pada tahun 2015 datanglah seorang pendakwah Dr. Zakir Naik ke Jepang. Aku dari 2013 di sana nyantai sampai 2015, pada saat itu datang Dr. Zakir Naik. Aku enggak datang, tapi aku streaming, ungkapnya. Pas ada dia jelasin di Kristen tuh gini-gini. Ada yang janggal dari ini-ininya. Jadi aku kayak ke flashback kayak waktu aku SMP, sambung wanita yang kini mantap berhijab dan mengenakan cadar ini. Setelah itu, Asa mulai mencari-cari informasi mengenai Islam lewat internet. Namun, seorang teman menyarankannya untuk mencari guru agar Asa tidak terjerumus ke dalam berita hoaks di internet. Sebelum mantap masuk Islam, dan mengucap 2 kalimat syahadat, Asa sempat merasakan galau di hatinya. Ia merasa belum mempelajari Alkitab dengan benar dan teliti sehingga tidak terlalu yakin untuk pindah agama. Untuk menjawab kegalauannya, Asa pergi ke sebuah gereja di Jepang, yang ajarannya sejalan dengan gereja yang ada di kampungnya. Bahkan, pendeta di sana menggunakan bahasa Indonesia. Jadi aku mulailah cari gereja yang masih sejalan sama gereja aku yang di kampung. Ketemu dan pendeta gerejanya pun bisa bahasa Indonesia, sambungnya lagi. Asa yang masih galau pun melemparkan sang pendeta dengan banyak pertanyaan, namun, pada suatu ketika sang pendeta memotong pertanyaan Asa, dan menyuruhnya untuk tidak usah bertanya lagi. Ngobrol-ngobrol sama pendeta sampai akhirnya dicut sama pendetanya. Enggak usah tanya lagi, katanya gitu. Kalau tanya lebih banyak lagi kamu tuh sama aja enggak beriman, katanya gitu, imbu Asa. Setelah pengalamannya dengan sang pendeta, Asa memutuskan untuk mencari pelajaran tentang Islam. Ia pergi ke sebuah masjid yang cukup besar di kota Kobe. Ia menanyakan apa yang ingin ia tanyakan, bahkan selalu ikut kajian dan berpuasa di bulan Ramadan. Sampai ke bulan Ramadan aku jadinya ikut puasa. Terus lama-lama aku minta ajarin wudhu itu kayak gimana, ya. Apa aja yang dibasahi, gitu. Sampai akhirnya pengen juga tuh salat gimana, tutur Asa. Saat sedang semangatnya mengenal agama Islam, Asa dihadapi dengan kegalauan lainnya. Karena takut mengetahui reaksi keluarganya jika tahu ia sudah masuk Islam. Bahkan, Asa rela rajin pergi ke mal agar bisa salat dengan leluasa. Akhirnya di bulan Ramadan, pikirannya rasanya udah nyaman sekali dengan agama Islam. Apalagi semua pertanyaan yang pengen aku tanyain udah terjawab semuanya, katanya. Akhirnya, Asa memutuskan untuk mementingkan mengucap 2 kalimat syahadat daripada reaksi keluarganya. Asa mengaku sangat ikhlas jika memang harus dikeluarkan dari kartu keluarga. Ya udah enggak apa-apa, yang penting aku syahadat. Mau nanti aku dibuang, mau nanti aku dicoret dari kartu keluarga, kayak ya udah deh enggak apa-apa. Udah ikhlas yang penting akunya masuk Islam, ungkap Asa. Setahun menjadi mualaf dan lulus kuliah, Asa memutuskan untuk pulang ke Indonesia. Awal-awal ia harus menyembunyikan identitasnya dari keluarga. Asa pun harus membuka kerudung dan membeli baju yang tidak terlalu panjang. Singkat cerita, Asa ternyata perlu pertolongan dari mualaf center untuk memberitahukan keadaannya dengan keluarga. Dengan bantuan seorang teman yang juga mualaf, orang tua dan keluarga Asa akhirnya menerima keputusan yang Asa ambil. Asa juga menceritakan beratnya pengalamannya selama menjadi mualaf di Jepang. Ia harus menjalankan puasa lebih panjang, dari pukul 3 sampai pukul 19, dengan cuaca yang sangat panas, karena Ramadan biasanya bertepatan dengan musim panas. Untuk sahur pun, ia hanya bisa mengisi perut dengan sereal dan susu. Ia bahkan pernah menyaksikan seorang teman muslim yang rela salat di dalam kulkas sebuah pabrik tempat menyimpan buah dan sayur demi tidak ketinggalan salat. Dulu aku punya teman, kita di Jepang tuh kerjanya di pabrik. Semua bagian kotor, mereka cuma kasih satu tempat bagian bersih yaitu kulkas tempat nyimpan buah sama sayur. Dan itu tuh dingin banget, katanya. Tapi temen aku tetap mau demi biar enggak ketinggalan salat dia tetap mau salat, mau enggak mau jadi salatnya di kulkas, sambung Asa. Demikianlah kisah menarik ini yang dapat kami sampaikan dan telah kami rangkum dari beberapa sumber. Semoga bermanfaat hendaknya. Atas kunjungan saudara-saudari kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.